Mari kita langsung saja. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. Perkenalkan kami mahasiswa dari UIN KYJ Abdurrahman Pekalongan, mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tiafi Andrani dan juga ada rekan saya. Saya santri-santri hari ini. Dari mana? Dan saya Muhammad Abadi Alomar, asalnya dari Barang. Dari Firdaus, asal dari desa sendiri. Dan juga ada yang sedang mendokumentasikan namanya Mas Farhan Al-Ayubi, biasa dipanggil Farhan dari Barang. Jadi kami di sini bermaksud untuk share sharing. Pengembangan bahasa pada anak dan pengajaran bahasa pada anak itu, keluarga itu memiliki peranan yang sangat penting. Jadi orang tua itu memiliki peran yang cukup penting untuk mengajarkan anak-anak ini menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dari anak-anak belajar huruf, lalu belajar kosakata. Izin menambahkan, ini untuk terkait budaya membaca itu sebagai sarana pembinaan dalam keluarga itu ya, budaya membaca dalam keluarga itu tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca saja Bu, tetapi juga berperan penting dalam memperkaya kosakata maupun pemahaman bagi anak-anak. Nah, setiap ibu-ibu peduli terhadap anak-anaknya untuk menyuruh anak-anaknya untuk membaca maupun bacaan cerita pendek atau maupun bacaan barang itu, nah itu semakin anak sering membaca dalam hati yang hanya tidak bisa si anak-anak ini memahami apa yang disampaikan oleh berbagai hal di lingkungan sekitarnya. Nah, ketika ibu-ibu mengarahkan anak-anaknya untuk membaca, itu dapat dimulai dari hal-hal sederhana terlebih dahulu, Bu, seperti menyediakan waktu khusus untuk membaca bagi anak, dan orang tua juga dapat menjadi teladan bagi anak, dan menunjukkan sikap kepedulian terhadap anak terkait membaca, karena semakin ibu-ibu peduli terhadap anaknya untuk disuruh membaca, itu nanti pemahaman anak. Kegiatan yang dapat ibu-ibu lakukan ini di lingkungan keluarga, di lingkup keluarga itu dengan cara memberikan pengajaran membaca sejak dini kepada anak-anak agar membangun budaya membaca di lingkungan keluarga. Jadi agar anak-anak itu tahu dan paham betul cara penggunaan bahasa yang benar tadi seperti yang saya sampaikan untuk teman dan untuk orang tua. Suara kepada para anak-anaknya, seperti contohnya ketika orang tua itu bercerita kepada para anak-anaknya, si
sesuai dengan usia dan buat dibaca, melatih kata-kata, melatih gambar gitu. Nah, hal ini penting karena kemampuan memahami bacaan di setiap anak itu kan berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bu Ayu. Mau nanya Mbak ya, saya kan punya anak di bawah usia 5 tahun. Tahu tuh sih 4 tahunan. Terkadang kita sebagai orang tua tuh udah ngajarin gimana tata cara, maksudnya apa namanya, komunikasi dengan anak itu dengan bahasa yang baik. Tapi terkadang anak itu kalau udah main sama temennya, kadang pulang-pulang membawa bahasa menghadapi anak yang terpengaruh oleh bahasa lainnya. Mungkin menurut saya, jujur saya belum berpengalaman, jadi ini menurut pendapat pribadi saya. Yang pertama kita harus sekarang kan game juga kan banyak bahasa-bahasa yang kurang etis ya, menurut anak-anak ya gitu. Nah, saya mau tanya, gimana apa namanya, kita sebagai orang tua itu harusnya nyikapnya yang seperti apa ya? Kadang udah dibilangin, tapi kan namanya anak-anak ya, itu menurut saya dengan itu gimana kita sebagai orang tua tuh biar bisa apa namanya istilahnya lebih banyak yang di atas usia 5 tahun ya, atau yang sedang mengandung seperti itu, atau yang sedang mengandung ada. Nah, jadi kan pembinaan bahasa ini kan fokusnya pada anak-anak, khususnya yang kecil, atau bahkan untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, karena pada dasarnya mungkin seorang wanita atau seorang ibu itu kan. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ayu, pengalamannya di sekolah, saya rasa ini cukup menarik dan cukup bagus juga kalau misalkan juga kita adopsi ke kita. Jadi mungkin bisa juga nanti kan kalau setelah habis maghrib itu kan biasanya anak-anak pada ngaji. Itu ingin membaca, namun terhalang oleh aksesnya. Karena kan perpustakaan itu kan biasanya ada di wilayah Manado kota atau di kabupatennya, iya seperti di Kabupaten Pekalongan kan ada di Kajen ya, dan itu terbatas pada hal itu. Dan untuk pojok baca yang memfasilitasi buku untuk bisa diakses oleh anak-anak, saya yakin itu pasti akan menjadi terobosan baru mungkin. Dan mungkin bagaimana ya? Nah, selain usia ini itu minat anak juga perlu diperhatikan. Misalnya pengen mobil, motor, kereta atau pesawat gitu.